dua simbol, yaitu F dengan R, yang mana R ini untuk mundur, yang F-nya ini untuk maju. Dan di sini ada skalanya, dia bisa kita atur sampai 3 skala kecepatan. Oke, itu untuk panel informasinya. Nah, di bulldozer ini hanya terdapat 2 pedal, yang mana di sini di sebelah kanan itu adalah pedal kopling. Nah, dan sebelah kanan ini adalah pedal rem, teman-teman. Nah, itu untuk bagian pedalnya. Dan di sini ada 2 tuas, yang mana untuk tuas kanan ini untuk mengoperasikannya dia
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat berat ini yang bernama bulldozer. Nah, bulldozer ini memiliki beberapa bagian-bagian utamanya, yaitu dimulai dari bawah, yaitu undercarriage. Nah, yang mana undercarriage ini memiliki beberapa komponen juga, yaitu yang pertama ini adalah track shoe. Nah, setelah ini ada idler nih, yang besar yang bulat ini adalah idler. Terus ada frame-nya juga. Terus di bawah sini ada track roller. Terus yang di atas ini carry roller. Dan yang terakhir di bagian belakang sini ada ini adalah sprocketnya. Nah, itu komponen-komponen pada undercarriage. Dan selanjutnya itu kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini dia terdapat blade yang mana ini berfungsi untuk mengikis permukaan tanah sehingga rata nanti, ataupun meratakan material-material. Nah, itu dari blade-nya. Terus masuk ada silinder. Nah, silinder ini ada beberapa fungsinya tersendiri, yaitu yang pertama ada untuk fungsi silinder untuk lowering, ada lifting, terus ada tilting in, tilting out. Terus nah, yang menariknya di sini di unit ini dia bisa untuk menggerakkan blade-nya itu untuk mereng ke kiri, mereng ke kanan, bahkan bisa untuk serong kiri dan serong kanan. Nah, itu untuk bagian depannya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kabin. Nah, sebelum itu ada tips untuk kita naik ke kabin, yaitu dengan 3 point. Yang pertama itu kaki ditapakkan terlebih dahulu, lalu kedua tangan mengambil pegangan, baru ambil step ke atas. Nah, ini adalah penampakan kabinnya. Nah, kursi ini karena unit ini menggunakan track shoe, yang mana track shoe ini memiliki getaran yang cukup kuat, sehingga kursinya pun disesuaikan dengan kebutuhan track, sehingga ini kita bisa mengatur sesuai dengan berat badan kita agar nanti kita merasa nyaman saat berada di kabin. Nah, itu dari segi kursi. Nah, yang pertama kita lihat dulu panel-panel yang ada, panel informasi yang ada di sini, yaitu yang pertama itu ada switch untuk lampu, ada untuk pendingin, ada untuk lampu indikatornya. Terus di sini ada juga indikator-indikator yang berupa suhu mesin, suhu air pendingin. Terus di sini ada juga indikator bahan bakar, dan ini ada simbol F dan R, yang mana ini adalah F ini adalah front, yang mana ini nanti menggambarkan maju kendaraan atau gigi majunya, dan R ini adalah gigi mundurnya, yang mana ini tiap-tiap ini ibaratnya memiliki 3 gigi percepatan. Nah, yang menariknya pada bulldozer ini, dia tidak memiliki pedal gas, dan di sini hanya ada 2 pedal gas, yaitu yang pertama yang sebelah kanan itu pedal kopling, dan yang sebelah kiri itu pedal rem. Nah, untuk gasnya kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa atur RPM-nya di bagian sini. Kita bisa atur minimalnya sampai maksimal RPM yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi. Nah, itu untuk bagian depan dan juga bagian gasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tuas. Di sini terdapat 2 tuas yang memiliki fungsi yang berbeda. Dan untuk tuas di sebelah kanan ini, dia berfungsi untuk mengontrol blade, yang mana dia di sini memiliki beberapa posisi, yaitu posisi yang pertama, kita bisa menaikkan blade-nya dengan cara menarik tuas ke belakang seperti ini.
dan ke depan dia akan menurunkan blade. Dan jika kita geser ke kiri, dia akan miring blade-nya seperti ini. Miring. Begitu juga sebaliknya, jika digeser seperti ini, dia akan miring ataupun serong. Nah, masih ada dua lagi, yaitu jika kita putar tuas seperti ini, blade-nya akan mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, itu untuk tuas di sebelah kanan. Dan untuk tuas di sebelah kiri, dia ini memiliki 4 fungsi yang berbeda, yaitu jika kita geser ke depan, jika kita geser ke depan seperti ini, nah dia akan maju, bulldosernya ini akan maju. Dan jika kita tarik ke belakang, maka bulldosernya akan mundur. Nah, ini untuk posisi netral. Nah, jika kita ingin belok ke kiri, misalnya kita geser ke kiri, tuasnya seperti ini. Dan jika kita ingin belok ke kanan, maka geser ke kanan seperti ini. Nah, itu untuk fungsi tuas di sebelah kiri ini. Dan masih ada yang terakhir, itu di sebelah kanan ini saya lupa tadi, ada tombol klakson, yang mana klakson ini memberi isyarat bagi operator dan juga bagi orang yang ada di area, yang mana jika kita ingin menjalankan unitnya ini misalnya untuk maju, kita harus sebelum itu kita tekan klaksonnya 1 kali untuk mengasih aba-aba untuk orang sekitar. Dan jika ingin mundur, maka kita tekan 2 kali. Nah, untuk tangki bahan bakarnya itu ada di belakang, beserta tangki hidroliknya juga. Oke, mungkin segitu penjelasan saya mengenai bagian-bagian utama dari bulldozer. Jika ada yang kurang atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sururi dengan NIM 23073002 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian komponen apa saja yang terdapat pada wheel loader. Nah, pada wheel loader ini kita perlu yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu dari sistem steering yang dia pakai, yang mana pada wheel loader ini dia menggunakan sistem steering articulated steering, yang mana nanti berbeda dengan steering pada umumnya. Kalau biasanya steering itu menggerakkan roda depan, sedangkan yang articulated steering ini dia menggerakkan rangka tengahnya, sehingga nanti mempermudah mobilitasnya di area sempit. Nah, mungkin kita masuk ke bagian belakang saja. Nah, di bagian belakang ini terdapat roda belakang, terus ada engine, yang mana engine ini bertugas nanti untuk menggerakkan seluruh sistem yang ada di wheel loader ini, mulai dari transmisinya nanti, dan dia akan menggerakkan pompa hidroliknya nanti. Dan terus di sini ada juga tangkinya nih. Oke, yang di bagian engine ini sudah terdapat sistem pendinginnya juga. Lanjut, untuk di bagian sini ada kabin. Di dalam kabin ini nanti terdapat kontrol panel ataupun tempat operator nantinya untuk mengontrol si wheel loader ini. Oke, lanjut ke bagian depan. Di bagian depan seperti biasa ada roda depan. Nah, yang ini terdapat 2 silinder di bagian depan ini, yang mana silinder yang pertama itu untuk silinder lifting in dan lowering nanti untuk fungsinya. Terus di sini ada rocker, yang mana rocker ini terhubung ke tilting silinder. Ya, nanti dia akan berfungsi untuk tilting in ataupun tilting out pada bucketnya. Dan kebetulan di sini bucketnya sedang dicopot karena sedang ada perbaikan. Nah, di sini dilengkapi juga headlamp
demi mendukung aktivitas di malam hari. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Sururi. Nah, pada kali ini saya akan mengidentifikasi komponen pada alat berat. Nah, alat berat kali ini yaitu forklift. Oke, langsung saja kita identifikasi komponennya mulai dari bagian belakang. Nah, pada bagian belakang ini ada namanya counterweight, yang mana dia berfungsi untuk menyeimbangkan berat si forklift ini. Nah, ketika kita mengangkat beban menggunakan fork di depan, maka yang menyeimbangkannya adalah counterweight ini. Oke, lanjut. Nah, di bagian belakang, forklift ini menggunakan steering di bagian belakangnya. Berbeda dengan pada seperti mobil itu di depan untuk steeringnya, sedangkan pada forklift ini dia steeringnya di bagian belakang. Jadi dia mengontrol roda belakang untuk berbelok. Oke, selanjutnya, nah untuk bagian engine di forklift ini ada di bagian sini, di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kabin. Nah, di dalam kabin ini bisa kita lihat teman-teman. Di dalam kabin ini ada kursi untuk si operatornya, terus ada tuas, yang mana tuas ini berfungsi untuk mengontrol silinder tilt dan juga silinder lifting dan lowering. Dan juga ada tuas persneling, yang mana nanti bisa mengatur apakah forklift ini maju atau mundurnya. Ada juga rem tangan di kabin ini. Dan ada terdapat 3 pedal seperti mobil pada umumnya. Ada pedal rem, gas, dan juga kopling. Nah, ini pedalnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini kita mulai dari silinder tilt. Ini adalah silinder tiltnya, yang mana nanti berfungsi untuk mencondongkan garpu ke depan ataupun condong ke belakang. Dan juga ada silinder lifting dan lowering yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan fork nantinya. Nah, di sini ada mas atau tiang penyangga. Ini ada chain yang berhubungan langsung dengan carriage, yang mana nanti carriage ini tempat menyangganya fork. Nah, pada forklift tipe ini dia sudah forknya sudah bisa digeser, di-slide. Tapi ini masih menggunakan tenaga manual. Kira-kira untuk menggeser posisi forknya ini membutuhkan sekitar 2 orang untuk menggesernya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oh ya, yang terakhir itu adalah forknya, teman-teman. Nah, ini fork ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan material nantinya. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di PT HUAA dan saya bersama Pak Syahril selaku mekanik alat berat yang ada di sini. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang soal alat berat wawancara. Jadi ini untuk menambah wawasan kita tentang pendalaman ilmu tentang alat berat. Di sini nama saya Hibbi Alamsyah dengan NIM 23073009. Nama saya Ahmad Sururi dengan NIM 23073002. Di sini ada Pak Syahril selaku mekaniknya. Jadi di sini topik kita pertama yaitu tentang welder. Jadi kita akan bahas satu mulai dari engine, hidrolis sampai dengan transmisinya. Ini Pak, masih berkaitan sama engine Pak. Misalnya kan tadi kan suatu kejadian engine diesel tuh nggak mau mati Pak. Terus ini mungkin kalau mesin dieselnya mungkin ada kompresinya nggak maksimal Pak, jadi tenaga mesinnya kurang. Itu ngaruh nggak kira-kira Pak sama kekuatan hidroliknya Pak, sama bucket gitu? Pasti aja pengaruh. Kalau engine tadi itu sudah kurang kekuatannya, pertama kompresi. Kalau kompresi itu udah kurang kekuatan kompresi, itu kan ada ukuran berapa yang normalnya berapa. Iya, Pak. Ingat kan? Iya. Kalau dalam pelajaran saya ingat lagi. Iya, Pak. Jadi kekuatan kompresi itu normalnya gitu kan. Jadi setelah pembakaran dikompresi, langsung minyak ditembak diinjeksikan. kan? Ya, kan langsung pengapian gitu pembakaran dia kan, karena ada kompresi, nggak sama dengan mobil bensin yang menggunakan busi. ya, menggunakan busi ini langsung dia
setelah dikompres disemprotkan Bahan minyak secara kabut, dia langsung terbakar jadi api biasa kan. Itu kalau pembakarannya itu normal, bagus, sehingga asap dari keluar ke exhaustnya tadi kan nggak nampak. Itu bagus, apanya tenaganya bagus. itu salah satu. Itu salah satunya. Apa penyebabnya kalau udah kurang? Pertama mungkin linear udah nggak bagus, atau ring piston sudah nggak bagus, Iya, Pak. atau penyebabnya utama gitu. Kekurangan apa? Dan lagi satu lagi apa namanya, injeksi pump. Kalau injeksi pump sudah juga kurang bagus, dan nozzle-nya juga kurang bagus. Itu menyebabkan juga tenaga kurang. Jadi Ya, banyak, ya. jadi berpengaruh ya Pak. Berpengaruh semua. Nah, dari nozzle berpengaruh, dari injeksi pump berpengaruh, ring piston berpengaruh, sama linernya juga berpengaruh. Sehingga kalau udah standar, hidupnya bagus dan asapnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu bagus. Sehingga kuat, semua tenaganya kuat, tenaga gerak kuat, tenaga angkat kuat. Nah, itu yang diinginkan kan yang kalau alat ini bekerja. Iya, Pak. Standarnya seperti itu ya Pak. Nah, itu standarnya. Jadi performa mesin berarti mempengaruhi kekuatan dari angkatan Seluruhnya ya Pak. pengaruh. Daya angkat, daya gerak, daya jalan mempengaruhi semuanya. Baik Pak. Nah masih ada nih Pak pertanyaannya. Misalnya nih ada kerusakan di bagian kontrol valve-nya Pak, itu kemungkinan perbaikannya masih bisa nggak Pak? Ada, masih bisa di sini. Cuman kan kita kalau nggak bisa diperbaiki kan ada lagi macam palaf itu. Palaf itu kan kecil mana? Kalau itu udah apa? Udah namanya? Aus. Ada aus gitu ya. Itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa lagi Nggak pakai bisa Pak. dipakai itu. Kebanyakan kita di sini maka pompa itu di sebelah tuh memasang pompa sekarang. Pompa untuk apa namanya, untuk mobil mixer. Nah, itu pompa yang nggak bagus, nggak tenaganya nggak kuat untuk memutar apanya itu nggak kuat lagi. Mixernya ya Pak. Mixernya itu. Akhirnya diganti lagi, nggak bisa diperbaiki pun nggak bisa. Palafnya juga kayak gitu. Palafnya kalau udah aus, sehingga tekanan oli nggak kuat lagi. Tekanan oli hidrolik Ya nggak Pak. kuat, berarti semuanya berpengaruh. Itu apa akibatnya? Jadi salah satu cara kita mengetahui valve-nya rusak itu dengan salah satunya tenaga hidroliknya kurang ya Pak. Tenaga hidrolik kurang. Kalau udah kurang, kita cek semua bagaimana keadaannya, nampak ini. Itu apanya. Nah kalau tenaga hidroliknya ada kurang, selain kontrol valve-nya yang rusak, kira-kira apalagi Pak penyebabnya Pompa Pak? hidrolik. Pompa hidrolik. Iya, pompa hidrolik, utama kan pompa hidrolik. Kalau kontrol palap itu hanya untuk kan membagikan tempat mau kemana gitu. Mengontrol arahnya ya Pak. Mengontrol, mau mengangkat pakai atau mau membuang, nah, itu kan kontrol palap yang ngaturnya. Iya Pak. Aturan dari kontrol palap. Tapi kalau kontrol palap udah dol gitu ya, udah nggak bagus lagi kan, itu akibatnya nggak, daya angkat nggak ada, nggak kuat lagi. Itu kalau kontrol palap. Mulai dari pompa hidrolik nggak kuat, kontrol palap pun nggak akan berfungsi bagus. Iya Pak. Ya. Dasarnya dari pompa hidrolik. Pompa ya Pak. Ya. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya.